Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan terjadi jika Iran kalah? Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Apakah Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Timur Tengah dan negara-negara Muslim di dunia jika Iran kalah dalam perang 12 hari dengan Zionis Israel? Skenario mimpi buruk itu tidak akan membuat Anda menangis air mata, karena itu mudah sekali. Tapi sebaliknya, akan membuat Anda menangis dengan hati yang luka dan duka, yang tidak bisa terobati kecuali dengan kemenangan lagi. Skenario mimpi buruk itu akan saya sampaikan, akan saya sebut pada akhir video ini. Sebelum saya masuk ke topik utama, kita sedikit kembali membaca catatan sejarah yang merombak peta dunia. Pada tahun 1916, dua pejabat tinggi Inggris dan Prancis bernama Sykes-Picot duduk di atas meja di Paris. Di atas meja tersebut terdapat peta dunia. Kedua pejabat tinggi membagi-bagi dan memetak-metak dunia, khususnya Timur Tengah, dengan penggaris. Ini bagian Inggris, ini bagian Prancis. Jika ada waktu, coba Anda lihat sendiri bagaimana bentuk peta bumi ini. Bagaimana panjang dan pendeknya perbatasan antar negara. Kenapa dua negara kecil mampu dan bisa mengatur dan mengontrol hampir semua negara-negara Muslim yang begitu besar? Jawabannya simpel sekali. Karena negeri-negeri Muslim bercerai-berai, tidak memiliki political system yang kohesif, kekuatan militer dan ekonomi yang handal. Sementara para alim ulamanya pada zaman itu lebih memprioritaskan masalah-masalah yang sepele daripada masalah yang fundamental. Semoga cerita singkat di atas menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih pandai, sensitif, dan tajam melihat gejolak geopolitik dunia saat ini yang berdampak langsung dengan dinamika kehidupan kita semua. Agresi perang 12 hari rezim Zionis terhadap negeri Persia merupakan big turning point yang hampir saja merombak peta Timur Tengah dan dunia global. Namun, perang itu telah membongkar bahwa supremasi militer Israel tidak sekuat seperti yang digembar-gemborkan. Dan pada waktu yang sama menunjukkan bahwa kekuatan militer Iran tidak selemah yang diyakini banyak pihak. Bahkan sebaliknya, jika dilihat keterlibatan sekutu barat yang terbukti membela rezim Zionis. Doktrin militer Israel jika perang dengan negara, bukan dengan pejuang resistensi, adalah sebagaimana berikut. Pertama, preemptive strike, yaitu harus memukul pertama dengan keras. Kedua, harus menang telak, yang menjadikan musuh berpikir panjang untuk menyerang atau membalas kembali. Ketiga, harus cepat dalam hitungan hari. Kenapa? Karena ketika terjadi perang, semua penduduk Israel bersembunyi di bunker-bunker bawah tanah. Dan jika berlangsung lama, maka kehidupan akan berhenti total dan opini publik akan menjadi negatif. Kekalahan telak 3 negara Arab yang membuat semua bangsa Arab menderwardeg,
melawan negeri Zionis adalah perang pada bulan Juni 1967, yaitu ketika Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser bergabung dengan Suriah dan Jordan untuk menyikat habis Israel dengan semboyang kita akan bertemu di Al-Quds. Sebaliknya, ayyuhal ikhwah, Israel melakukan preemptive strike yang menumpaskan 3 kekuatan negara Arab dalam waktu 6 hari saja. Moshe Dayan, pemimpin militer Israel, mengontak Mesir saat itu, meminta supaya menyerah tanpa syarat. Jika tidak, tentara Israel yang telah menguasai Pulau Sina akan sampai di ibu kota Mesir, Kairo. Tidak cukup kehancuran dan kekalahan militer, Israel pun secara ironis menyebut perang itu dengan Six-Day War, perang 6 hari, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Setelah itu, tidak ada negeri Arab yang secara signifikan berani membantu masalah Palestina, kecuali Iran. Semua negara Timur Tengah telah menjadi di bawah hegemoni Amerika dan Israel. Saya akan sebutkan sebagian saja di sini, supaya kita memiliki a good picture about the Middle East. Turki. Mungkin banyak Muslim yang berpikir positif, memuji dan membanggakan peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sering melontarkan kecaman terhadap Israel. Namun faktanya sangat berbeda, ayyuhal ikhwah. Turki telah menumbangkan pemerintahan Bashar al-Assad, satu-satunya negara Arab yang membela Palestina. Tahukah Anda sampai detik ini pembantaian genosid di Gaza yang membunuh lebih dari 60.000 nyawa dan lebih dari 20.000 anak-anak. Pemerintahan Turki Recep Tayyip Erdogan masih menyuplai Israel dengan minyak dari Azerbaijan. Tidak cukup itu, makanan, minuman, dan produk-produk lain tetap diekspor ke Israel. Jangan kita menjadi korban slogan-slogan palsu Recep Tayyip Erdogan. Mesir adalah negeri Arab yang masih mempunyai bobot militer dan politik. Namun ekonominya tergantung kepada bantuan Amerika Serikat, sekitar 1,3 miliar dolar per tahun. Karena itu, negeri piramida tidak berani dan tidak mampu mengantar makanan atau minuman ke Gaza. Walaupun Mesir dan Gaza berdampingan, ayyuhal ikhwah. Irak yang penduduknya 60% Syiah dan 40% Sunnah telah menjadi vassal state setelah diinvasi oleh Amerika 2003. Tahukah Anda, negeri yang kaya dengan minyak mentah itu, uang penjualan minyaknya harus didepositukan di Federal Reserve di New York. Langit Irak bebas untuk lalu lalang pesawat-pesawat jet Israel menuju Iran, karena tidak bisa melakukan military execution jika Amerika tidak memberikan permission. Suriah, apa masih ada yang bangga dengan, so to speak, presiden Syria yang baru, Ahmad Ash-Shara, mantan kepala ISIS, former wanted man, berjenggot tebal dan istrinya berjilbab? Setelah Israel menghancurkan semua kekuatan Syria, udara, laut, dan darat, lalu mencaplok wilayahnya, dia berkomentar, "Saya mengerti dan memahami kenapa Israel melakukan itu semua, karena kekhawatiran atas keamanan negaranya." Ya salam, very diplomatic. Sementara negeri-negeri petrodolar semuanya telah menjadi boneka paman Sam yang taat sekali.
Apakah Anda bangga dengan negara yang mempunyai gedung pencakar langit, Burjul Khalifah, dan lain-lain, tapi tanpa kedaulatan? Kekayaan minyak dan gas harus dititipkan, atau dalam bahasa ekonomi, diinvestasikan di bank-bank Amerika Serikat. Tidak cukup itu, setiap negara harus dan wajib membeli senjata-senjata Amerika dan Barat sebagai protection money atau jizyah, dan senjata itu tidak boleh digunakan kecuali untuk menghancurkan saudaranya Muslim sendiri. Kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Saudi Arabia, Qatar, dan UAE telah menghasilkan 5,1 atau 5,2 triliun dolar berupa investasi dan pembelian senjata, plus pemberian hadiah pesawat Air Force One yang bernilai $500 miliar. Tahukah Anda ayyuhal ikhwah, dalam pidatonya di Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, dia tidak menyebut sama sekali, I repeat, dia tidak menyebut sama sekali kata Palestina atau orang-orang Palestina. Jika mereka pemimpin-pemimpin Arab mempunyai leverage yang besar sekali, tidakkah sepantasnya semua sepakat melakukan pushah atau lobby? Mr. President, kita akan melakukan investasi di US, tapi dengan syarat pembantaian genocide di Gaza diberhentikan dan makanan dan minuman dimasukkan ke Gaza. Nothing at all. Sebaliknya, mereka mengajaknya berjoget dan berdansa ria. Kemudian setelah pulang ke Washington DC, Presiden mengeluh bahwa pesawat Air Force One hadiah dari Qatar ukurannya terlalu besar dari yang saya inginkan. How ungrateful. Apakah ada kehinaan harga diri bangsa, rakyat, dan negara daripada di atas ayyuhal ikhwah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Kembali kepada topik utama, faktor fundamental kenapa Zionist entity Amerika dan Barat menyerang negeri Ayatollah. Sebabnya adalah hanya Iranlah yang telah dan terus mempertahankan hak Palestina. Isu nuklir itu hanya sekedar pretext dan excuse saja. Sungguh aneh dan mengherankan ayyuhal ikhwah. Ini negara yang kita ahlu sunnah cemooh dan maki-maki. Madhabnya kita anggap sesat atau sempalan. Segala macam kata buruk dan fitnah madhabiyah kita ucapkan kepada mereka. Seakan kita semua memegang kunci surga. Namun, meskipun itu semua, mereka hanya satu-satunya yang getol dan fanatik berkorban jiwa dan raga membela Palestina yang 100% sunnah. Isn't there something wrong with our way of thinking? Tidakkah ada sesuatu yang salah di dalam pola berpikir kita, ayyuhal ikhwah? Tidakkah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah malu dan meminta maaf atas kekhilafan dan negatif attitude terhadap mereka? Kita perangi mereka selama 4 dekade, tapi mereka tetap tegar membela saudara-saudara kita ahli sunnah yang dibantai oleh Zionis.
telah tiba waktunya kita untuk merombak persepsi dan pola pikir kita yang tidak benar, ayyuhal ikhwah. Setelah rezim Zionis menyerang Iran pada tanggal 13 Juni, bukan kita mendengar kecaman atau kondemnasi dari pemimpin-pemimpin barat yang selalu berbicara human rights, demokrasi, rule of law. Sebaliknya, German Chancellor dan Presiden Barat lainnya mengatakan, kita berterima kasih atas apa yang dilakukan Israel dan kita meminta supaya Teheran tidak merespon serangan tersebut. Bagaimana congkak dan arogansi bahasa mereka terhadap yang lemah. Di mata mereka, Anda, baik sunnah atau syiah, tidak mempunyai hak sama sekali, bahkan untuk membela diri Anda jika diserang. Mereka memandang kita sebagai subhuman. Sebab itu, ayyuhal ikhwah, janganlah kita menghabiskan energi dan resources kita untuk mempertajam masalah-masalah khilafiyah. Believe me, if you are weak, they will be grinding you without any mercy. Percayalah, jika kamu lemah, mereka akan menggulung kamu tanpa ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala, waddu ma'anittum, qad badatil baghdha'u min afwahihim, wa ma tukhfi suduruhum akbar, qad bayyana lakumul ayat, in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat dan buruk. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Surat Al-Imran ayat 118. Lalu siapakah yang menang dalam 12 hari perang tersebut? Sampai hari ini, Zionist entity melakukan media blackout, melarang screening foto atau video tempat-tempat yang hancur dari serangan rudal-rudal negeri Ayatullah. Wartawan yang menyebarkan atau melaporkan kerusakan akan segera ditangkap dan diadili. Sangat bertentangan dengan press freedom. Ini adalah kali pertama sejak didirikannya rezim Zionis pada tahun 1948. Dia menerima punishment yang begitu dahsyat. Menurut berita yang beredar, rezim Zionis telah meminta gencatan senjata pada hari ke-6 atau ke-7. Jika Israel bisa atau mampu menahan pukulan dan serangan negeri Salman Al-Farisi, dia tidak akan meminta gencatan senjata dan terus akan menghajar Iran sampai menang total. Lalu skenario buruk ini yang akan terjadi, ayyuhal ikhwah. Pertama, Iran akan dicabik-cabik sampai menjadi failed state, negeri gagal. Kedua, semua kekuatan militer Iran, darat, laut, dan udara akan dimusnahkan total, bahkan lebih dari Syria. Ketiga, Iran akan dipecah-pecah menjadi beberapa negara sesuai dengan etnis, ras, dan wilayah. Keempat, setelah itu Israel akan menganeks atau mencaplok West Bank dan Gaza sebagai bagian Greater Israel. Kelima, lalu Mesir dan Jordan diberi ultimatum untuk menerima rakyat Gaza yang diungsikan di
di Pulau Sina, Jordan, Syria, dan lain-lain. Keenam, semua negeri-negeri Muslim harus mengambil sebagian penduduk Gaza, termasuk Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Brunei, semuanya. Ketujuh, negeri-negeri Arab yang kaya minyak harus mengganti kerugian Israel karena dia menang dan telah menghilangkan tanda kutip bahaya Iran. Kedelapan, semua kekayaan Timur Tengah dan proyek-proyek besar harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan Amerika, Israel, dan negeri Barat yang membantu Israel. Kesembilan, dan tidak menutup kemungkinan Masjidil Aqsa awal qiblatain akan dirobohkan dan diganti dengan pencarian Temple of Solomon, Haikal Sulaiman. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya secara innocent, tidakkah skenario terburuk jika Iran kalah akan mengakibatkan banyak korban jiwa, nyawa, dan kehancuran yang luar biasa? Jawabannya adalah tentu pasti ya yual ikhwah. Tapi di mata imperialis Barat dan Zionis, you are nothing. Salah satu mereka mengatakan, jika yang terbunuh 10 atau 15 itu disebut tragedi. Tapi jika yang terbunuh ratusan atau ribuan itu adalah statistik. Sampai saat ini pembantaian di Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000. 20.000 diantaranya adalah anak-anak kecil. Maksimal yang kita dengar dari mereka yang berbicara human rights, mereka mengatakan kondisi di Gaza tidak bisa ditoleransi. Anda bisa bayangkan. Ayyuhal ikhwah, jangan ada di antara kita yang masih bernostalgia dengan madhab dan berpikir sektarian. Karena konsep tersebut akan melemahkan kekuatan dan barisan kita. Marilah kita baca dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Surat Al-Qasas ayat 8. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Thank you very much.